saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Mataram kuno dan Medang Kamulan. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sefa Dimitri dari XPS 4 nomor absen 31. Nama saya Luis Rafael dari IPS 4, absen nomor 20. Nama saya Rafael Nolita dari XPS 4, absen 28. Nama saya Jenora dari XPS 4 nomor 4. Nama saya Juli Kasung dari XPS 4 absen 4. Nama saya Nabila Irfani dari Sekolah IPS 4, absen 23. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang Mataram kuno. Pada dasarnya, Mataram kuno berasal dari corak Hindu dan Buddha pada abad ke-8-11. Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini mulanya didirikan oleh Raja Sanjaya dan tahtanya dilanjutkan sejumlah dinasti Shailendra dan dinasti Isyana setelah meninggalnya sang pendin kerajaan. Jadi pada awal mulanya Mataram kuno itu dipimpin oleh Raja Sana, yang kemudian kuasanya itu dipindahkan kepada keponakannya, yaitu Sanjaya. Saat zaman Raja Sanjaya memerintah, kehidupan Mataram kuno itu sangat makmur dan sangat tentram. Namun akhirnya dipindahkan lagi kekuasaannya kepada Raja Panangkaran dari dinasti Shailendra. Setelah meninggalnya Panangkaran, Mataram kuno itu terpecah menjadi dua, yaitu corak Hindu dan corak Buddha. Corak Hindu itu dipimpin oleh dinasti Sanjaya yang berada di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan corak Buddha itu dipimpin oleh dinasti Shailendra berada di Jawa Tengah bagian selatan. Setelah itu, Mataram kuno itu diserang oleh kerajaan Sriwijaya, menyebabkan mereka harus berpindah tempat. Tak hanya karena serangan dari kerajaan Sriwijaya, mereka juga mengalami dampak dari Gunung Merapi yang mengalami erupsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemimpin Mataram kuno di Jawa Timur. Mataram kuno itu pertama kali ada di Jawa Tengah, sekarang berpindah ke Jawa Timur dan memiliki ada raja-rajanya, yaitu yang pertama Empu Sindok. Empu Sindok itu yang pertama kali mendirikan dinasti baru atau dinasti Isyana. Makanya dia mendapatkan julukan Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Dia itu tidak dianggap berkembang di prasasti Kamputa sehingga munculnya nama Dharma Wangsa. Lanjut yang kedua, Dharma Wangsa. Dharma Wangsa itu melakukan penyerangan kepada Sriwijaya untuk mencuri perdagangan laut Jawa pada tahun 992, dan akhirnya dia juga menghancurkan Sriwijaya, dan akhirnya Sriwijaya itu melakukan penyerangan balik, dan dia itu menghancurkan kerajaan Medang, dan akhirnya si Sriwijaya itu meninggal. Lanjut yang ketiga, Erlangga. Erlangga itu dianggap raja ketika ia sudah bertapa di hutan selama 3 tahun. Tetapi ia tidak dianggap sebagai raja oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Makanya Erlangga itu menaklukkan kerajaan lainnya tersebut dan menggabungkan kerajaan-kerajaannya. Selanjutnya adalah peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Peninggalan pertama dari kerajaan Mataram kuno yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini berada di Krangan Bokoharjo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua ada Candi Borobudur yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kumalang melanjutkan kekuasaan dari kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini dibangun pada abad ke-8 dan dipimpin oleh Empu Sindok. Sebagai raja pertama, Empu Sindok memerintah selama 20 tahun. Ia merupakan keturunan asli dari kerajaan Mataram kuno. Selama masa jabatannya, ia selalu berusaha untuk membuat rakyatnya senang dan kemakmuran dengan cara membuat sebuah bendungan. Sri Isyana Tunggal Wijaya. Sri Isyana Tunggal Wijaya. Ia merupakan raja perempuan pertama pada kerajaan Medang Kumalang. Ia meninggal pada tahun 1947 Masehi. Tidak banyak informasi mengenai kepemimpinannya, tetapi anaknya menjadi raja berikutnya. Raja Kerajaan Medang Kamulan di bawah pemerintahan Sri Mawongkutawangsardana yang berada di tahun 990 sebelum Masehi. Sejarah mengatakan bahwa Makutawangsawardhana itu memiliki 2 anak yang bernama Mahendrata dan satu lagi bernama Dharmawangsa. Kedua anak ini, yang pertama Mahendrata itu menjadi permaisuri di Bali, dan sedangkan
Dharmawangsa itu menjadi penggantinya Raja Wakutawang Sardana sebagai Raja Medang Kamulan. Dharmawangsa dipercaya dapat menguasai perekonomian di Jawa Timur bahkan Asia, yang membuat perekonomiannya semakin berkembang pesat. Namun beliau merasa terganggu karena kuatnya perekonomian Sriwijaya. Airlangga diangkat sebagai raja pada tahun 1019 sebelum Masehi karena orang tua Airlangga itu masih keturunan Mpok Sinduk dari Raja Kerajaan Medang. Dengan semangat yang membara dan didukung oleh rakyat, Airlangga berhasil mengambil alih kembali Kerajaan Medang Kamulang, dan di situ juga Airlangga dinobatkan sebagai raja. Pekerjaan Airlangga memanglah bukanlah hal yang mudah karena dia harus menyatukan kerajaan yang sudah hancur. Dan juga ada beberapa bupati-bupati yang membandal karena tidak ingin menjadi satu dalam satu kerajaan. Akhir dari perjalanan bertumpah darah, akhirnya itu bupati-bupati yang membandal itu nurut kepada Airlangga dan tunduk kepada Airlangga dan akhirnya mau menjadi satu dalam satu kerajaan. Kerajaan Medang yang pada awalnya berdiri di Jawa Tengah atau menjadi bumi Mataram. Namun lokasi awalnya tidak diketahui dengan tepat, tapi diperkirakan berada di sekitar Yogyakarta dan Candi Prambanan, lalu berpindah ke Pupitu dan Mamrati. Dan pada abad ke-10 berdasarkan ditemukannya beberapa prasasti, Kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur dengan lokasi yang bermuara di Sungai Brantas dengan ibu kota bernama Watanmas. Ketika Empu Sindok berkuasa, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Malang sebelah selatan, Pasuruan sebelah timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Kerajaan Medang hampir menguasai wilayah Jawa Timur dan berhasil mempengaruhi daerah lain hingga Indonesia Timur. Keruntuhan pada Kerajaan Medang saat Airlangga memilih untuk menjadi seorang pertapa. Pada masa tuanya, Raja Airlangga akhirnya mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi pertapa. Ia bertapa dan mendalami agama Wisnu di Gunung Penanggungan. Akhirnya, Raja Airlangga membagi menjadi dua kerajaan yang diberikan pada dua putranya dari selirnya. Sri Samarawijaya berhak atas Kerajaan Daha, dan untuk Mapanji Garasakan menguasai Kerajaan Timur disebut Janggala dengan ibu kota Kahuripan. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan presentasi dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.